Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Ensiklopedi Akhir Zaman halaman 710 disebutkan bahwa salah satu tanda semakin dekatnya kemunculan Imam Mahdi yaitu akan terbunuhnya jiwa yang suci atau disebut juga nafsu zakiyah. Lalu siapakah yang dimaksud dengan nafsu zakiyah? Apa yang terjadi setelah nafsu zakiyah terbunuh? Dan apa pelajaran berharga dari kisah terbunuhnya nafsu zakiyah untuk kehidupan kita sehari-hari? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telaah salah satu asar dari Imam Mujahid. Beliau berkata bahwa Fulan, salah seorang dari kalangan sahabat, menceritakan kepada Imam Mujahid, Annal Mahdiyah la yakhruju hatta tuqtalan nafsu zakiyah, bahwasanya Imam Mahdi itu tidak akan muncul sampai terbunuhnya jiwa yang suci. Fa idza qutilatin nafsuz zakiyah, maka ketika telah terbunuhnya nafsu zakiyah atau jiwa yang suci, ghadiba alaihim, maka marahlah kepada pembunuhnya nafsu zakiyah tersebut. Siapa? Man fis samai, yaitu makhluk yang ada di langit, malaikat berarti. Wa man fil ardi, dan begitu juga akan marah kepada pembunuh nafsu zakiyah, manusia yang ada di bumi ini. Ketika malaikat dan manusia marah terhadap orang yang membunuh nafsu zakiyah tersebut, fa'atan nasul mahdiyah, kemudian manusia datang berbondong-bondong menemui Imam Mahdi. Setelah bertemu dengan Imam Mahdi, fazabbuhu, kemudian orang-orang tersebut memboyong Imam Mahdi, kama tuzafful arusu ila zawjiha lailata ursiha, sebagaimana diboyongnya pengantin wanita dibawa ke hadapan suaminya pada malam pertama. Wa huwa yamla'ul arda qistan wa adlan, kemudian setelah itu Imam Mahdi memenuhi bumi dengan keseimbangan dan keadilan. Wa tukhrijul ardu nabataha, lalu alam pun seolah-olah menyambut dengan cara bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wa tumtirus sama'u mataraha, dan langit pun menurunkan hujannya. Wa tan'amu ummati fi wilayatihi ni'matan lam tan'amha qattu, kemudian kata Rasulullah, di saat itulah umatku akan merasakan kenikmatan, akan merasakan kenyamanan, yaitu di saat dipimpin oleh Imam Mahdi, yang mana kenikmatan tersebut, kenyamanan tersebut belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Inilah masa-masa yang penuh kenikmatan, keadilan, kenyamanan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja yang kita tunggu-tunggu. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut penulis buku Ensiklopedi Akhir Zaman, bahwa asar yang sahih ini yang barusan saya bacakan sanadnya mauquf atau terhenti pada salah satu sahabat. Hadis-hadis mauquf seperti ini tidak mungkin bersumber pada ijtihad dari seorang sahabat, karena isinya berkaitan dengan masalah gaib.
Oleh karenanya, hadis ini dihukumi sebagai hadis marfu atau hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada isyarat tentang salah satu tanda atau indikasi kemunculan Imam Mahdi, yakni terbunuhnya seorang lelaki salih yang dikatakan dalam hadis tersebut an-nafsu zakiyah. Yang perlu kita garis bawahi bahwa an-nafsu zakiyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat, bukan nama orang atau bukan nama seseorang. Akan tetapi nafsu zakiyah adalah sifat seseorang yang solih dan memiliki dhimmah atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka atas kematian orang tersebut. Kemudian para malaikat serta manusia pun ikut murka atas kematian nafsu zakiyah tersebut. Masih menurut penulis buku ensiklopedi, kisah terbunuhnya nafsu zakiyah ini mirip dengan terbunuhnya seorang lelaki solih yang bernama Habib Najjar, yang mana kisah tersebut terdapat dalam surat Yasin ayat 20 sampai dengan ayat ke-29. Dan pada ayat ke-28 sampai 29 begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan betapa besar kemurkaan Allah terhadap mereka, yaitu para pembunuh lelaki soleh yang bernama Habib Najjar. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah membalas kedoliman-kedoliman mereka, sehingga dikatakan pada ayat 29, hanya satu teriakan saja semua orang-orang dolim tersebut mati dengan sangat mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, pada hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara detail tentang ciri fisik ataupun identitas pribadi nafsu zakiyah yang akan terbunuh menjelang munculnya Imam Mahdi. Tetapi beliau hanya menyebutkan sifat kesolehannya saja dengan ungkapan nafsu zakiyah atau jiwa yang suci, jiwa yang soleh. Oleh karena itu, sejak dulu sampai sekarang banyak orang yang berspekulasi atau mengira-ngira siapakah nafsu zakiyah tersebut. Kalau pada zaman dulu ada yang beranggapan bahwa nafsu zakiyah yang dimaksud yaitu Muhammad bin Abdullah bin Hasan, namun akhirnya anggapan tersebut banyak yang membantah. Dan akhir-akhir ini juga pernah saya melihat ada juga yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan nafsu zakiyah tersebut adalah Dr. Zakir Naik. Wallahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui secara pasti siapakah nafsu zakiyah tersebut. Yang jelas, tidak disebutkannya ciri fisik serta identitas nafsu zakiyah oleh Rasulullah tentu saja mengandung hikmah yang besar bagi kita semua. Di antaranya, bisa jadi orang yang dijuluki nafsu zakiyah tersebut memiliki keistimewaan dan kedudukan yang tinggi, sehingga meskipun Rasulullah tidak menyebutkan ciri-cirinya secara detail, akan tetapi kelak akan mudah diketahui atau dikenali oleh orang-orang pilihan Allah, yang tentu saja mereka yang mengenali nafsu zakiyah tersebut termasuk orang-orang yang soleh juga. Oleh karena itu,
daripada kita sibuk mencari-cari siapakah nafsu zakiyah, lebih baik kita sibuk mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari hadis tersebut agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan menurut saya, pelajaran penting dari hadis tersebut diantaranya yang pertama, ternyata kezaliman pasti akan mengundang murka Allah. Pembunuhan terhadap nafsu zakiyah atau jiwa yang suci menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan murkanya para malaikat yang ada di langit serta murka seluruh penduduk bumi. Hal ini tentu mengingatkan kita semua bahwa setiap bentuk kezaliman, apalagi terhadap orang-orang yang soleh, akan berakibat buruk di dunia dan di akhirat. Maka hindarilah sejauh mungkin mendolimi orang lain, bahkan dengan perkataan atau perbuatan sekecil apapun. Jangan sampai kita menyakiti dan mendolimi orang lain, karena bisa jadi kedoliman yang kita anggap sepele, bisa jadi kedoliman yang kita anggap kecil akan mengundang kemurkaan Allah yang sangat besar. Inilah yang dikhawatirkan. Dan pelajaran yang kedua, kematian orang soleh adalah musibah besar bagi umat. Terbunuhnya nafsu zakiyah menjadi titik perubahan besar di akhir zaman. Ini mengingatkan bahwa kehilangan ulama atau kehilangan orang soleh berarti hilangnya sumber nasihat, doa, dan keberkahan. Untuk itu, hormatilah orang-orang soleh, hormatilah para ulama, terutama yang ada di sekitar kita, dan jangan lupa manfaatkanlah ilmu-ilmu mereka sebanyak-banyaknya agar kita dapat menjalankan agama ini disertai dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Pelajaran yang ketiga, umat sangat membutuhkan pemimpin yang adil. Sebagaimana dikatakan dalam hadis tersebut bahwa setelah peristiwa terbunuhnya nafsu zakiyah, umat akan mencari Al-Mahdi untuk dibaiat. Ini menunjukkan fitrah manusia yang sangat mendambakan pemimpin yang amanah dan adil. Dan perlu kita ingat bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan adil itu, tentu saja kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menegakkan keadilan di rumah, menegakkan keadilan di tempat kerja, dan juga menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita menuntut keadilan kepada pemimpin, akan tetapi kita sendiri tidak mau menegakkan keadilan tersebut. Dan pelajaran yang keempat, keadilan yang dilandasi oleh keimanan akan membawa keberkahan alam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kepemimpinan Al-Mahdi yang penuh dengan keadilan berlandaskan keimanan akan direspon oleh alam semesta, sehingga langit pun akan menurunkan hujan dengan penuh keberkahan dan akhirnya mengakibatkan bumi menjadi subur dan makmur. Hal ini tentu saja sejalan dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Dari ayat dan hadis tersebut, maka
semakin yakinlah bahwa keadilan sosial dan ketaatan kepada Allah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pelajaran yang kelima, ternyata nikmat yang sejati ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, wa tan'amu ummati fi wilayatihi nikmatan lam tan'amha qattu. Umatku, kata Rasulullah, di masa kepemimpinan Al-Mahdi akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kenikmatan tersebut tentu bukan hanya berupa materi, tetapi ketentraman, rasa aman, dan juga keberkahan hidup. Maka di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kekayaan ataupun jabatan. Karena hanya ridho Allah lah yang akan membawa ketenangan, keamanan, serta keberkahan untuk dunia dan akhirat. Dan pelajaran yang keenam, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Karena siapapun yang tidak mempersiapkan diri bisa jadi akan terjebak di pihak yang salah. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita perkuat iman, perbanyak amal soleh, dan hindari sebisa mungkin lingkungan-lingkungan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Akhir kata, saya ingin mengajak kepada sahabat semua, mari kita jadikan hadis ini sebagai pengingat, sekaligus sebagai motivasi, meskipun di akhir zaman sangat penuh dengan ujian, tetapi kita tidak perlu putus asa, tidak perlu frustasi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan membenci kedzaliman dalam bentuk apapun. Dan jika kita ditakdirkan oleh Allah sejaman dengan Al-Mahdi, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran serta keimanan kepada kita semua, sehingga kita siap kapanpun berada di barisan para pejuang bersama Al-Mahdi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.